Ya pemirsa, untuk koper Lebaran 2026 kita malam ini ada rekan Aikal Huda yang melaporkan arus balik Lebaran di wilayah Daop 7 Madiun. Untuk lebih lengkapnya silakan rekan Aikal Huda. Ya, terima kasih rekan yang ada di studio dan selamat malam dulur JTV masih bersama komunikasi perjalanan atau koper Lebaran 2026 JTV. Dapat saya laporkan bahwa saat ini saya berada di stasiun Madiun dan dapat Anda ketahui bahwa arus balik Lebaran di wilayah Daop 7 Madiun ini masih terus berlangsung meski tren kepadatan mulai melandai. Dan berdasarkan data hari ini, Kamis 26 Maret 2026, ini sebanyak 12.431 penumpang tercatat berangkat melalui 13 stasiun di wilayah Daop 7 Madiun. Dan ini berdasarkan data yang kami himpun, angka ini memang menurun dibandingkan puncak arus balik pada H+3 Lebaran. Namun, minat masyarakat menggunakan kereta api masih sangatlah tinggi. Bahkan secara kumulatif, selama masa angkutan Lebaran sejak 11 hingga 26 Maret, total penumpang berangkat mencapai lebih dari 157.000 orang. Sedangkan penumpang datang hampir menyentuh 198.000 orang. Dan untuk keberangkatan kali ini, stasiun Madiun itu menjadi stasiun tertinggi dengan lebih dari 4.000 penumpang, disusul stasiun Kediri, Jombang, Tulungagung, dan Kertosono. Dan pemirsa, banyak sekali masyarakat ini masih memanfaatkan moda transportasi kereta api untuk balik ke kota atau ke halaman kampungnya, ini untuk bekerja maupun juga untuk sekolah. Dan berikut cuplikan wawancara saya dengan salah satu penumpang kereta api dari Daop 7 Madiun. Mas, ini mudik balik ke mana sih kira-kira, Mas? Ke Jogja, Mas. Ke Jogja? Ya. Asal mana, Mas? Asalnya Madiun. Dari Madiun mau ke Jogja. Kuliah atau kerja kah mungkin? Kerja di sana. Kerja di sana. Ya. Oke, Mas, ini kan puncak dari arus mudik, Mas ya? Ya. Ini kenapa kok di akhir-akhir puncak seperti ini, Mas? Cari itu sih, Mas. Kalau di puncak banget kan kayak crowded banget gitu. Jadi cari agak slow gitu, terus kita juga ada jatah cuti kan, jadi kita ambil sekalian gitu aja sih. Oke. Kenapa memilih transportasi kereta api mungkin, Mas? Biar lebih nyaman aja sih kalau menurut saya. Soalnya kan lebih pasti jamnya dapat kapan sampai kapan, terus kursinya sedia berapa gitu kan udah pasti ya. Jadi kayak sama akomodasinya lebih enak gitu, barang-barang banyak. Oke. Kalau ketersediaan tiket mungkin seperti apa? Kalau kemarin so far sih aman sih, Mas. Kalau hari-hari seperti ini ya kayak udah habis berapa juga sih, jadi aman aja. Ya, pemirsa, sementara itu untuk menarik minat masyarakat pasca Lebaran, ini KAI Daop 7 Madiun ini menghadirkan program silaturahmi dengan potongan harga tiket hingga 20% untuk kelas eksekutif. Dan masyarakat juga dihimbau untuk terus memantau ketersediaan tiket secara real time melalui aplikasi, mengingat okupansi perjalanan masih cukup tinggi. Dan pemirsa, bagi Anda pemudik dihimbau untuk selalu berhati-hati selama perjalanan arus balik. Pastikan kondisi tubuh fit dan tidak memaksakan diri jika merasa lelah. Selalu periksa barang bawaan dan jaga barang berharga agar tidak hilang. Ikuti arahan petugas serta utamakan keselamatan selama di perjalanan. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan dalam koper Lebaran JTV tahun 2026. Dari Madiun, saya Aikal Huda melaporkan. Kita kembali ke studio. Terima kasih rekan Aikal Huda untuk laporan Anda. Pemirsa, kita beralih ke Kediri. Di sana ada rekan Muhammad Zainrofi dan juru kamera Muhammad Rias yang akan melaporkan arus lalin pada H+5 Lebaran dari Simpang 4 Jong Biru, jalur Provinsi Kediri, Jombang, Surabaya. Silakan laporannya rekan Zainrofi. Baik, terima kasih pemirsa. Kembali lagi dalam komunikasi Lebaran, koper Lebaran tahun 2026. Saya Muhammad Zainrofi kali ini tengah melaporkan kondisi arus lalu lintas yang ada di Kediri. Saat ini saya tengah berada di Simpang 4 Jong Biru yang merupakan arus provinsi ataupun jalur provinsi yang menghubungkan Kediri menuju arah Jombang hingga ke Surabaya. Perlu diketahui bahwa kondisi arus lalu lintas yang ada di Simpang 4 Jong Biru ini terpantau ramai lancar namun cenderung lengang pemirsa, di mana kendaraan ataupun antrian kendaraan terjadi bila ada lampu merah yang terjadi di keempat sisi. Selain itu pemirsa, Simpang 4 Merican dan Semampir yang menghubungkan Kediri arah Nganjuk hingga Jakarta juga terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas masih dipenuhi oleh kendaraan lokal plat AG atau Karisidenan Kediri. Kepadatan kendaraan pada petang ini
telah terurai disebabkan karena beberapa pemudik telah kembali bekerja ke perantauan pada akhir pekan lalu. Sementara libur sekolah juga masih ada cukup waktu hingga akhir pekan nanti, sehingga dimungkinkan para pemudik akan melakukan perjalanan arus balik pada akhir pekan. Sesuai data dari pihak kepolisian, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada weekend pekan ini, tepatnya pada Sabtu Minggu mendatang. Masyarakat pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati dan waspada ke tempat bekerja maupun perantauan. Sementara itu, arus lalu lintas yang ada di kawasan Blitar petang pada H+5 Lebaran ini masih terpantau cukup lengang, pemirsa. Beberapa kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 juga cenderung lancar. Seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Garum dan Kecamatan Talun Blitar yang menjadi jalur Blitar menuju Malang ini. Kedua titik ini sering terjadi kemacetan juga terpantau ramai lancar. Berikut penjelasan KBO Satlantas Polres Blitar, Ibda Putut Siswahyudi. Baik, kami sampaikan untuk arus lalu lintas Lebaran hari kelima ini. Dari pantauan kami, mulai jalur selatan yang ada di Kanigoro, kemudian Talun, kemudian Selopuro sampai ke Siraman mengalami penurunan lalu lintas daripada hari kedua, ketiga, dan keempat. Jadi hari kelima ini ada penurunan. Puncak tertinggi arus lalu lintas dan? Puncak tertinggi pada Lebaran ketiga dan keempat. Jadi didominasi oleh kendaraan dari luar kota, karena di jalur selatan ini adalah alternatif baik menuju ke Malang maupun menuju ke Tulungagung. Baik, angka kecelakaan dibandingkan tahun 2025 sampai ataupun tahun 2026 ini pada pasca operasi Lebaran tanggal 13 sampai tanggal 24 yang kemarin itu memang ada peningkatan. Namun tidak ada korban meninggal dunia, luka berat juga mengalami penurunan, namun luka ringan yang ada mengalami peningkatan, di mana kita bandingkan dengan tahun 2025. Pemirsa, bila Anda tengah melakukan perjalanan menuju tempat bekerja ataupun perantauan, tetaplah berhati-hati dan waspada dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan arahan dari petugas. Bila Anda lelah, Anda beristirahatlah di tempat yang disediakan maupun di rest area. Demikian Koper Lebaran tahun 2026 kali ini. Saya Muhammad Zainur Rofi beserta juru kamera Muhammad Trias melaporkan dari Kediri. Kita kembali ke studio JTV Surabaya. Rekan Zainur Rofi untuk laporan Anda pada Koper Lebaran 2026. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.